Baik, para hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender, khususnya di industri fintech ini. Langsung saja, inilah sesi panel discussion ketiga dengan topik Unleashing Women's Leadership Potential, Advancing Gender Equality in Indonesia's Fintech Industry. Sesi ini akan dipandu oleh Ibu Tessa Wijaya selaku co-founder dan COO Sendit. Izinkan saya untuk membacakan profil singkat beliau. Ibu Tessa Wijaya adalah Chief Operating Officer dan co-founder Sendit. Sebelum membangun Sendit, Ibu Tessa memiliki karir yang sukses di berbagai perusahaan ekuitas swasta selama 7 tahun. Cuvette, Fairways, dan Mizuho sebelum memulai perjalanan baru di bidang teknologi keuangan pada tahun 2015. Ibu Tessa memperoleh gelar sarjana dari Syracuse University di Amerika Serikat dan gelar master dari University of Sydney di Australia. Kepada Ibu Tessa Wijaya, kami silakan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sesi diskusi selanjutnya. Baik, untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu dan hadirin, kita akan memasuki ke sesi yang sangat menarik. Wah, ini menarik sekali karena saya juga perempuan ya. Untuk pada panel discussion ketiga kali ini kita akan membahas Unleashing Women's Leadership Potential, Advancing Gender Equality in Indonesia's Fintech Industry yang akan dipandu oleh Ibu Tessa Wijaya selaku co-founder dan COO dari Sendit. So without further ado, kami silakan kepada Ibu Tessa Wijaya untuk maju ke panggung dan memandu diskusi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih para hadirin atas kedatangannya untuk panel hari ini dengan topik Unleashing Women Leadership Potential, Advancing Gender Equality in Indonesia's Fintech Industry. Semoga teman-teman amat sangat excited karena hari ini ada banyak pembicara yang mungkin akan membuat topik ini amat sangat menarik. Dan sebagai women leader myself, amat sangat bangga bisa menjadi moderator untuk panel hari ini. Mungkin pertama-tama saya akan memperkenalkan Ibu Sofia Watimena, Ketua Dewan Audit dari OJK, untuk datang ke stage. Mungkin ibunya. Sedikit background tentang Ibu Sofia. Beliau meraih gelar sarjana akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, lalu melanjutkan pendidikannya ke Universitas Leiden di Belanda dan Quene Logistics University di Jerman untuk memperoleh gelar MBA. Ibu Sofia memulai karirnya sebagai auditor eksternal di EY sampai dengan menjabat sebagai senior manager di EY tersebut. Dan sebelumnya memang menjabat sebagai Ketua Dewan Audit OJK. Mungkin kita tunggu sebentar agar Ibu Sofia bisa datang ke stage. Tepuk tangannya. Selamat sore Ibu. Silakan Ibu, menurut
Menurut stafnya Ibu ada pemaparan sedikit, jadi mungkin silakan bisa di sana. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk introduction-nya yang luar biasa dari MC kita yang cantik sekali. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati semua narasumber, mungkin mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, juga para peserta expo yang luar biasa. Saya dapat topik nih, Unleashing Women's Leadership Potential. Luar biasa ya. Nah, mungkin saya bagi menjadi beberapa subtopik ya dalam paparan saya. Bisa next. Ya, ini ada fakta kesetaraan gender. Nanti kita bicara sedikit tentang statistik, tentang kepemimpinan perempuan dan bagaimana mencapai kesetaraan gender terhadap pelayanan keuangan. Next slide. Nah, kita melihat dulu nih ya hasil survei. Jadi dari World Economic Forum itu ada note kecil banget ya, mungkin semoga kelihatan tuh, melalui Global Gender Gap Report itu melihat di tahun 2023 nih ya surveinya dan reportnya, bahwa kesetaraan gender itu secara penuh itu diperhitungkannya akan lama sekali. Ini lebih dari 100 tahun ya. Jadi kalau untuk partisipasi dan kesempatan ekonomi akan tercapai kesetaraannya 169 tahun. Kemudian pemberdayaan politik 162 tahun. Nah, ini luar biasa lamanya gitu ya. Terus untuk report ini juga menyebutkan kesenjangan gender tertinggi di dunia itu ada pada pemberdayaan politik ya, 22,1% nih yang bawah nih. Nah, ini merupakan challenge tentunya untuk women untuk mencapai kesetaraan. Next slide, kita lihat di kasus Indonesia. Reportnya masih sama dari Global Gender Gap Report. Tingkat kesetaraan gender itu di Indonesia masih sedikit tertinggal ya dibandingkan kawasan di Asia Tenggara. Jadi kita berada di peringkat ke-87 dan berada di posisi ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Kemudian kalau kita melihat jumlah senior level perempuan itu turun posisinya dari tahun 2022 itu 55%. Ternyata di tahun 2023 itu turun menjadi 31,7%. Nah, ini merupakan challenge lagi. Tapi kalau kita melihat pekerja teknisnya itu meningkat dari 40% di 2022 menjadi lebih dari 50% di 2023. Jadi semakin tinggi itu semakin kecil persentasenya untuk women. Kemudian kalau kita melihat setiap dolar pendapatan yang diperoleh seorang pria, seorang wanita hanya memperoleh 51,9 sen. Jadi ada perbedaan untuk remuneration package-nya. Next slide. Nah, kondisi kesenjangan gender ini juga masih terlihat ya pada perekonomian dan tentunya berpengaruh nih pada perekonomian. Peranan perempuan yang menjadi wirausahawan sebetulnya itu bisa meningkatkan potensi produk domestik bruto dan cukup besar angkanya hingga mencapai 5 triliun US dollar. Sedangkan studi McKinsey Global menyebutkan PDB Indonesia itu bisa naik sekitar 135 miliar US dollar di 2025 jika partisipasi angkatan kerja perempuan naik sebesar 3%. Jadi cukup signifikan naiknya. Kemudian potensi dari data PNM Mekar per kuartal 1 tahun 2023 kita bisa melihat nilai penyaluran pembiayaan PNM Mekar itu cukup besar 19,57 triliun dan mendapat kenaikan sebesar hampir 32% year on year. Jumlah nasabahnya pun besar juga, 14 juta lebih nasabah, dan Bapak Ibu mungkin tahu ya kalau PNM Mekar ini memang women dan komunitas women. Itu pun jumlah nasabahnya naik lebih dari 25% year on year. Jadi potensi itu sangat besar. Nah, kita lihat sekarang untuk next slide-nya ya. Oke. Nah, keterwakilan perempuan di industri fintech ini menunjukkan pertumbuhan positif tapi masih perlu diimprove, masih perlu diperkuat.
Kita lihat yang chart yang kiri ya. Kondisi keragaman gender perempuan, gender perusahaan itu secara umum membaik dari waktu ke waktu, lebih dari 53% menyatakan membaik dari waktu ke waktu. Kemudian kalau kita lihat proporsi jajaran direktur perempuan, dari yang 11% sampai dengan 50% itu juga terdapat kenaikan sebesar 26,6%. Sementara di tahun sebelum 2021 itu hanya 19%. Jadi sudah cukup bagus keterwakilannya ya. Nah, kemudian kita lihat coba di grafik yang bawah ya. Nah, ini ya, untuk di mana sih yang paling besar pertumbuhannya, ternyata adanya di security crowdfunding. Sementara yang lain ini sepertinya masih berjuang begitu ya untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih besar atau percentage yang lebih besar. Di bidang wealth management juga itu persentasenya yang paling kecil ya. Sementara kalau kita lihat untuk sektoralnya, ini yang besar, coba yang ke kanan. Ya, literasi keuangan, legal, pemasaran itu sudah cukup bagus. TI, teknologi informasi masih 16%, jadi masih amat sangat kecil ya. Masih perlu improvement, masih ada room untuk pengembangan. Lanjut. Ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana investor itu melihat pentingnya pasar pengguna perempuan itu dipandang sangat penting. Di sini totalnya adalah 84%, di mana 53%-nya itu menganggap cukup penting dan yang 30,7%-nya menganggap sangat penting. Kemudian kita lihat grafik yang kanan, pie chart yang kanan, seberapa penting sih kesetaraan gender di mata investor? Ternyata juga penting, angkanya 74% lebih. Yang 50%-nya menganggap cukup penting dan 24%-nya menganggap sangat penting. Jadi memang keberadaan women ini merupakan hal yang cukup signifikan. Bisa di zoom out ya. Nah, dari dua pie chart yang di atas itu kan melihatnya penting ya, baik dari sisi investor maupun dari sisi yang akan menggunakan dana. Tapi ternyata ada gap ya. Hanya 28% responden yang memiliki strategi untuk menargetkan pengguna perempuan. Jadi antara hasil survei yang investor dan pengguna dana tadi view-nya adalah menganggap sangat penting, tetapi ternyata strategi untuk menargetkan user atau konsumen perempuannya belum menjawab hal tersebut. Jadi masih ada gap. Lanjut, next slide. Ya, sekarang kita lihat ya. Dari apa saja yang kita melihat dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia 2022. Jadi OJK menyelenggarakan survei ini secara tahunan. Kita bisa melihat bahwa dari sisi literasi keuangan sebetulnya wanita itu literasinya lebih tinggi dari pria ya. Yang kanan yang warna pink itu 50,3, sementara pria 49,05. Namun dari sisi inklusi justru pria yang lebih banyak, lebih tinggi inklusinya. Nah, ini apa artinya? Berarti kemudian kita masih perlu meningkatkan inklusi wanita walaupun dia memiliki literasi yang lebih tinggi. Ini tentunya merupakan challenge yang lain lagi. Ya, kemudian next slide. Nah, apa saja sih sebetulnya faktor yang mempengaruhi kesetaraan gender di industri keuangan? Ini ada akses pendidikan, kemudian ada budaya dan stereotip ya. Jadi kalau kita melihat hanya 23% perempuan yang menduduki posisi C-suite level dibandingkan 49% perempuan yang menduduki entry level. Jadi seperti saya sampaikan tadi, begitu sudah naik semakin ke atas itu persentasenya semakin kecil. Coba di zoom out lagi. Ya, kemudian ada kebijakan dan regulasi ya. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan ini jauh lebih rendah dibandingkan yang laki-laki. Jadi cukup gede untuk gapnya dan ini tentunya merupakan challenge bagi kita. Lanjut yang D, akses ke layanan keuangan. Nah, ini juga merupakan hal yang merupakan challenge ya, karena
kepemilikan aset dan lain-lain itu biasanya atas nama suami ya. Walaupun mungkin sekarang sudah mulai gradually pindah ke istri, tapi tentunya itu memerlukan literasi yang baik dan juga kemampuan untuk mengatur waktu, karena kalau istri ini kan biasanya ngurus keluarga, tapi untuk mengakses layanan keuangan tentunya dia perlu kemampuan untuk time management yang sangat baik. Next slide. Ini adalah salah satu contoh dari upaya OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Saya tidak akan sebutkan satu persatu. Next slide. Ya, dan sekarang ini memang sudah ada Amarta, PNM Mekar, Crowd, ada Aman. Ini salah satu contoh saja ya, beberapa contoh. Pastinya masih ada banyak startup dan fintech-fintech yang lain yang tentunya perlu terus dikembangkan untuk memudahkan wanita perempuan itu memiliki akses keuangan. Next slide. Sekarang kita bicara tentang kepemimpinan perempuan di era digital. Ya, lanjut. Nah, sebetulnya perempuan itu memiliki kompetensi yang tidak kalah ya dengan laki-laki. Dan kita bisa melihat di sini ada hasil survei yang menyatakan bahwa dari 19 kemampuan kepemimpinan yang diukur, perempuan itu unggul dalam 17 hal. Tapi sayangnya confidence-nya itu agak kurang gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan itu confidence-nya laki-laki itu confidence, tapi nanti begitu sudah mau akhir karir baru confidence-nya levelnya menurun. Perempuan sebaliknya, pada saat pertama confidence-nya kurang, nah pada saat mau akhir karir baru udah naik gitu ya. Padahal kan sebetulnya pada saat kita menjabat, pada saat kita diberikan amanah itu kita perlu level of confidence yang sangat tinggi. Next slide. Jadi sebetulnya kalau dari sisi wanita ini kemampuannya itu nggak kalah ya, tapi confidence-nya perlu diperkuat. Kemudian apalagi penguasaan teknologi, kalau kita bicara knowledge tentunya pasti bisa ya, sama laki-laki dan perempuan itu pasti bisa saling melengkapi. Kemudian kita perlu menunjukkan target yang cukup tinggi, perlu confident, percaya diri, prioritasnya juga bagus untuk pengembangan diri sendiri. Kemudian untuk berani mengambil keputusan, serta yang terakhir adalah komunikatif dan suportif. Nah ini tentunya bisa dikembangkan dengan mencari mentor yang baik. Kemudian kalau di perusahaan-perusahaan besar itu biasanya ada istilahnya buddy gitu ya. Buddy ini bisa perempuan juga atau bisa laki-laki yang sudah berpengalaman untuk membimbing junior-junior di bawahnya. Nah dengan metode buddy ini atau mentoring diharapkan nanti wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang berpotensi itu juga bisa mengembangkan leasing their potential supaya bisa menjadi pemimpin-pemimpin juga di era digital ini. Demikian mungkin sedikit paparannya, kami kembalikan ke MC. Terima kasih ke moderator kita. Terima kasih banyak Ibu Sofia. Terima kasih atas paparannya, amat sangat insightful dan menjadi introduction yang pas untuk topik hari ini, yaitu adalah mendukung potensi kepemimpinan perempuan, memajukan kesetaraan gender di industri fintech di Indonesia. Mungkin saya akan, sebelum kita mulai diskusinya, ada dua lagi tamu yang akan saya minta untuk hadir di sini juga, biar panelnya ini semakin semarak. Pertama-tama saya ingin panggil juga Ibu Lili Sambuaga, silahkan ke stage ini. Semangat ya teman-teman, tepuk tangannya semangat. Ibu Lili Sambuaga adalah Wakil Ketua Umum 1 Aftek. Dengan latar belakang yang kaya dalam inisiatif publik dan komunikasi strategis, Ibu Lili juga menyumbangkan keahliannya kepada OVO. Ibu Lili mempunyai gelar Master of Arts di bidang Fashion Journalism dan Communications dari London College of Fashion, University of the Arts di London, dan juga memegang berbagai macam posisi di sebagai manajer pemasaran di PT MAP contohnya, dan juga PR dan Social Media Manager di Zalora Group. Memang sangat menarik ya Bu, pengalaman backgroundnya banyak sekali. Jadi semoga hari ini kita dapat mendapatkan insight lebih banyak dari Ibu Lili. Kedua, saya juga ingin mengundang Bapak Elwin Panggabean. Silakan Pak datang ke stage.
Bapak Elwin Panggabean adalah Direktur Advisory Services Southeast Asia dari Women's World Banking. Sebelumnya Pak Elwin adalah mantan banking senior dengan pengalaman lebih dari 18 tahun. Wah, hebat sekali Pak. Dalam proyek pembangunan dan sektor keuangan di pasar negara berkembang. Sekarang ini Pak Elwin menjabat sebagai Direktur Women's World Banking di Asia Tenggara Advisory Services untuk lembaga keuangan dan advokasi kebijakan di Indonesia untuk mendorong inklusi keuangan perempuan. Hebat sekali, karena saya senang sekali ada lelaki juga di sini, karena agar perempuan bisa sukses harus ada lelaki yang juga mendukung, betul kan ya Pak ya? Tidak hanya perempuan saja. Terima kasih untuk para speaker. Mungkin saya akan memulai dengan pertanyaan pertama untuk Ibu Sofia. Saya yakin juga para penonton amat sangat berterima kasih atas penjabarannya untuk hari ini. Statistiknya itu memang menurut saya rada bikin saya galau ya Bu, sebagai pemimpin perempuan juga, karena bayangkan saja hanya 23% dari C-suite position adalah wanita, dan senior level positions itu beberapa tahun kemarin malah menurun ya peningkatan wanitanya. Jadi saya rada galau karena harapannya kan bertambah dengan adanya mungkin anak-anak muda yang lebih ambisius lagi. Jadi pertanyaan pertama adalah Bu, bagaimana menurut Ibu peranan OJK ataupun regulator dalam mengurangi kesenjangan ini Bu, apalagi di bidang fintech, karena hari ini kita fokusnya ke sana ya Bu ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya valid sekali ya ini ya. Jadi dari sisi OJK sendiri, kita bicara internal OJK dulu ya. Di internal OJK itu kami sudah menetapkan di blueprint SDM kami, Human Resources kami, bahwa untuk pemimpin perempuan itu ditargetkan dalam sekian waktu periode, kalau nggak salah 5 tahun itu ya, kita bisa mencapai certain percentage gitu ya. Jadi itu sekitar 30% harapannya. Nah, bagaimana kita bisa mencapai 30% itu? Tentunya ada program-program SDM yang dikembangkan, seperti misalnya talent pool, kemudian bagaimana kita capacity building gitu, dan bukan cuma technical tapi juga bagaimana leadershipnya, kemudian bagaimana dia bisa beradaptasi. Nah, bagaimana bisa beradaptasi itu tentunya ada kebijakan rotasi, karena itu akan membentuk bagaimana orang bisa confident mengambil keputusan begitu. Nah, diharapkan hal yang sama itu juga diberdayakan di industri jasa keuangan termasuk di fintech ya. Kalau kita berkaca di Kementerian BUMN itu bahkan sudah lebih dulu ya, Kementerian BUMN-nya itu menetapkan sekian persen, sekitar 30% juga by tahun berapa gitu, dan itu di cascade ke semua BUMN. Nah, harapannya OJK juga bisa mengcascade itu ke semua industri, dan tentunya itu tidak apa ya, kalau orang Jawa bilang ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk bisa jadi leader gitu. Nah, itu pasti ada program pengembangannya. Ya, salah satunya adalah itu tadi dengan leadership, dan OJK juga ada OJK Institute ya, yang kita secara reguler itu melakukan webinar begitu, yang nantinya akan kita programkan juga bagaimana untuk pengembangan leadership untuk perempuan ini. Demikian. Terima kasih banyak Bu. Jadi kalau bisa saya ambil key takeaway-nya, sebenarnya ini pelajaran yang baik untuk bukan hanya untuk teman-teman yang ada di bidang pemerintahan, tapi juga di berbagai macam perusahaan ya, bahwa untuk agar adanya lebih banyak pemimpin wanita atau perempuan di berbagai macam bidang, harus pertama ada program untuk capacity building dan juga program perkembangan, karena untuk jadi leadership itu memang harus ada trainingnya juga ya, harus ada yang bisa membimbing dan mempelajari. Dan kedua mungkin harus ada targetnya juga dari para pengusaha atau perusahaan, di mana kita ingin mengembangkan talenta perempuan di perusahaan tersebut. Terima kasih banyak Ibu. Kedua mungkin untuk Ibu Lili yang juga memang sebagai pembina di Aftek. Saya ingin bertanya nih Bu, sebagai asosiasi untuk Aftek yang menjadi wadah bagi industri fintech itu, saya ingin bertanya tentang inklusi gender di bidang fintech. Apakah peranan fintech Bu, dan dengan adanya peranan tersebut, menurut Ibu impactnya apa untuk para perempuan di Indonesia?
Oke, terima kasih Mbak. Jadi di Aftek itu kita punya 330 member dengan 25 model bisnis yang berbeda. Kami tuh di Aftek meyakini bahwa fintech itu bisa memang menjadi garda terdepan untuk meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat. Karena Indonesia itu kan sangat luas. Orang tinggal di kota dan di desa sampai di tempat-tempat yang di daerah tempat terpencil T3 gitu ya. Yang menarik dari Indonesia adalah Indonesia itu 67% masyarakatnya itu sudah punya handphone. Jadi mereka sudah punya teknologi untuk bisa mengakses fintech itu sendiri di dalam genggaman mereka. Itu sudah sangat banyak gitu. Yang unik juga dari Indonesia, kalau di negara lain penetrasi internet mungkin lewat dari komputer atau laptop. Tapi Indonesia itu adalah negara yang mobile first. Jadi orang-orang di Indonesia itu belajar internet, mengetahui internet itu lewat handphone mereka gitu. Dan fintech ada di situ. Jadi di Aftek sih kami memang sangat meyakini bahwa ya perusahaan fintech itu bisa menjadi tonggak utama untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Oleh karena itu memang kita sangat mendorong perusahaan-perusahaan untuk tetap aktif melakukan edukasi untuk meningkatkan literasi, dan terutama kita juga mendorong perusahaan untuk membuat produk-produk mereka yang nggak khusus ya, ramah untuk perempuan, lebih dekat dengan keseharian perempuan, sehingga ya tadi meningkatkan literasi keuangan untuk khususnya untuk perempuan. Makasih Mbak. Terima kasih banyak Bu. Bu, saya mau ada pertanyaan lanjutan nih. Tadi kan kita ngomong tentang literasi untuk inklusi keuangan, tapi saya kembali ini nggak bisa move on nih dari statistik yang tadi yang diberikan oleh Ibu Sofia, bahwa katanya Bu, peranan perempuan di bidang fintech, apalagi di bidang TI, bahkan hanya ada mungkin 16% dari engineering staff itu adalah perempuan. Tadi kan kita ngomong sebenarnya kalau dari segi literasi banyak perempuan yang sudah mempunyai literasi keuangan. Tetapi kalau kita ngomong perempuan yang bisa terlibat bahkan di bidang teknologi masih kecil sekali. Pendapat Ibu ataupun dari Aftek, apa yang bisa dilakukan teman-teman di sini untuk meningkatkan mungkin involvement dari para perempuan di bidang teknologi sendiri? Oke, kalau dari sisi praktisi yang ada di bidang teknologi itu kita mesti tariknya agak lebih jauh sih Mbak, karena kenapa sih jumlah perempuan yang ada di bidang IT itu mungkin lebih sedikit daripada yang ada di bidang laki-laki, karena jumlah perempuan yang mungkin mengambil pendidikan di bidang STEM itu dari awal itu memang lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan laki-laki. Jadi ketika pool untuk talentnya memang dari awal jumlahnya lebih sedikit, maka itu adalah wajar ketika yang bekerja di bidang IT jumlah perempuannya itu lebih sedikit. Tapi itu udah sesuatu hal yang secara udah di sistem kita di dalam masyarakat. Ada stereotype mungkin di dalam pendidikan bidang STEM bahwa perempuan itu tidak sekolah di bidang itu gitu. Dan kalaupun kita ada di bidang science, banyak yang jurusan-jurusan ini perempuannya banyak, karena saya background pendidikan saya S1, saya ini kan sekolah farmasi di ITB. Saya punya satu angkatan saya ada 120 orang, 90-nya perempuan gitu. Bidang biologi teman saya juga kira-kira persentasenya seperti itu. Tapi ketika saya lihat teman saya yang ada di bidang teknik mesin, 128 orang, 12-nya perempuan, sisanya laki-laki. Jadi memang dari sejak awal mungkin sudah ada stereotyping dari diri kita masing-masing, dari keluarga, dari masyarakat, yang menyebabkan banyak perempuan yang memang tidak mempelajari bidang itu. Kalau dari sisi Aftek kita memang banyak
kita punya program namanya Infinity. Ini kita mengajak ke masyarakat, anak-anak muda di kampus, di SMA juga, untuk mereka memberikan pengetahuan tentang fintech, kemudian memberi pengetahuan kepada mereka apa sih yang harus, bekal yang kamu punya kalau kamu ingin bekerja di dunia teknologi. Kira-kira seperti itu, Mbak. Wah, itu statistiknya juga masih sedikit rendah, tapi semoga bisa bertambah ke depannya ya dengan lebih banyaknya edukasi. Iya. Mungkin saya akan bertanya ke Pak Elwin dari pandangan Bapak. Ini kan sehari-harinya memang Bapak berkecimpung di bidang ini ya Pak ya. Apakah Bapak mendengar statistik itu kaget atau memang ya emang sudah seluruh dunia itu sudah wajar, dan dari pandangan Bapak sendiri apa yang bisa kita lakukan untuk merubah statistik tersebut agar dapat lebih baik lagi, karena seperti yang dikatakan tadi kan sebenarnya partisipasi dari wanita itu bisa menaikkan GDP global sebanyak 5 triliun dolar. Itu nggak sedikit ya Pak ya. Jadi bagaimana Pak, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Tessa. Sebelumnya terima kasih untuk statistik yang sudah disampaikan Ibu Sofia ya, karena itu sangat membantu untuk menyampaikan pesan yang ingin saya sampaikan, karena memang statistik itu menjadi penting sebagai acuan untuk kita merefleksi apa yang sedang terjadi dan apa yang perlu untuk dilakukan. Yang pertama, hal yang paling sederhana Mbak Tessa, pertama mungkin hal praktis adalah bahwa diskusi-diskusi seperti ini, memandang bahwa perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin, itu wajar, itu normal, dan harus dilakukan oleh semua pihak ya. Tidak hanya oleh perempuan, tetapi laki-laki juga harus terlibat di dalam diskusi-diskusi dan mendukung kegiatan seperti itu. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya persoalannya kan cukup fundamental dan dari banyak aspek ya. Di satu sisi kita berbicara tentang ketersediaan talent yang menyangkut dari sistem pendidikan kita, bagaimana kita mendorong semua pihak, baik itu perempuan laki-laki, untuk mengeksplor berbagai macam kesempatan dan peluang tanpa ada stereotip tadi yang disampaikan oleh Mbak Lili. Termasuk yang kedua adalah bagaimana merubah persepsi, merubah mindset dari setiap individu, mulai termasuk juga dari level rumah tangga sampai dengan sampai tingkat atas berbicara tentang institusi. Nah, ini semua kan harus dirubah. Dari sisi institusi, ini yang sangat penting juga gitu, karena kita ingin memberikan sebuah payung yang bisa mendorong terciptanya kolaborasi antar pihak, terciptanya upaya-upaya yang bisa memberikan kesempatan kepada perempuan dan mengurangi kesenjangan gender tadi. Nah, saya berbicara tentang satu, misalnya dari segi aspek hukum gitu. Sebenarnya apakah hukum di Indonesia sudah cukup gitu untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, mencapai posisi kepemimpinan di dalam sebuah organisasi. Tadi Ibu Sofia sudah menyampaikan beberapa inisiatif, beberapa kebijakan dari kementerian, dan sebenarnya kalau dari segi payung hukum, Indonesia sudah cukup punya payung hukum yang baik ya, dari sisi sumber daya manusia, dari sisi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, dan seterusnya gitu. Hal yang lain yang penting selain dari sisi hukum, undang-undang, adalah bagaimana itu turun dalam kebijakan dari masing-masing organisasi. Nah, ini yang ada di level implementasi yang mungkin prakteknya bisa menjadi berbeda dari satu organisasi dan yang lainnya gitu ya. Ini yang harus dipastikan bahwa satu, setiap organisasi sudah mengikuti apa yang menjadi diatur oleh undang-undang dan hukum oleh Indonesia. Dan yang kedua, sebenarnya berbicara selain menyediakan payung hukumnya, yang paling penting adalah menyediakan support sistemnya gitu. Karena kalau kita lihat ketika perempuan dan laki-laki memikirkan tentang apakah dirinya ingin terus maju secara karir, mencapai posisi yang lebih tinggi, dari riset-riset yang kita lakukan, kalau kita bertanya kepada perempuan dan laki-laki itu cukup berbeda alasannya gitu ya. Biasanya laki-laki cuma menyampaikan beberapa pertimbangan. Kalau perempuan jauh lebih banyak pertimbangannya. Karena memang sangat holistik dan sangat banyak hal yang perlu dipertimbangkan
karena sekali lagi latar belakang perempuan punya beban yang cukup besar gitu dalam society kita, dalam ekosistem dari sisi perusahaan juga seperti itu. Jadi menyediakan sebuah support system itu hal yang sangat penting. Apakah sebuah program, sebuah kegiatan, tapi saya berharap nggak hanya sebatas program ya, tetapi memang membangun sebuah fundamental yang baik, bahwa perempuan itu mampu, perempuan itu layak, normal untuk menjadi seorang pemimpin dan harus didukung dan diberikan kesempatan yang sama. Itu Mbak. Siap. Jadi sebenarnya kalau tadi Bu Sofia banyak bicara tentang training, support dari arahan itu, dari Bapak juga ada highlight bahwa kita harus bisa merubah persepsi bahwa perempuan itu pun bisa menjadi pemimpin di bidang apapun. Mungkin ini saya akan menanya yang lebih personal, sedikit merubah dari pertanyaan yang sudah dijabarkan yang tadinya akan ditanyakan. Saya ingin tahu dari untuk Ibu Sofia. Ibu Sofia sendiri bisa, dan nanti juga sama mungkin tanyakan Ibu Lili, adalah dua power women here sitting in this stage. Ibu Lili, untuk Ibu Lili sendiri pengalamannya, Ibu Sofia dulu, pengalamannya Ibu Sofia itu bagaimana Ibu bisa menjadi sukses sekarang ini? Apa rahasianya Ibu? Dan mungkin bisa di-sharing di sini agar yang lain juga dapat mendukung wanita agar dapat menjadi leadership position juga. Iya. Ini mungkin sharing sedikit ya. Jadi kalau dari pengalaman saya, memang support system yang tadi Pak Elwin sampaikan itu betul sekali. Jadi kalau waktu saya anak-anak masih kecil gitu ya Pak ya, itu di rumah pasti selain ada babysitter gitu, pasti kalau nggak ada mama, ada mertua gitu yang jagain. Jadi saya kerja itu bisa dengan pikiran yang tenang gitulah ya kira-kira. Nah kemudian dalam perjalanan juga kalau misalnya nih di kantor gitu ya, kalau sekarang kan mungkin sudah banyak lah yang baby daycare ya namanya ya, daycare gitu. Sekarang di kantor-kantor kementerian pun saya lihat sudah ada itu disiapkan, di kantor BUMN swasta apalagi gitu ya. Bahkan kalau di gedung-gedung kantor-kantor swasta itu pasti di gedungnya itu kemungkinan besar ada daycare. Nah itu adalah salah satu support system juga. Tapi on top of that sebetulnya top of mind-nya keluarga itu tadi Bu Lili sampaikan stereotyping gitu ya. Stereotypingnya itu juga wanita itu di rumah gitu kan, di dapur masak dan seterusnya. Itu mungkin bisa dibilang itu kan zaman dulu. Sebetulnya sampai sekarang pun mungkin masih ada keluarga yang seperti itu. Jadi top of mind dari keluarga besar kalau ibu nih, ibu itu keluar rumah bekerja ngasilin duit, tapi anaknya misalnya nih keluarga anaknya jadi sekolahnya nilainya nggak bagus, itu pasti yang disalahin ibunya gitu kan ya. Itu kemungkinan besar seperti itu. Nah jadi top of mind yang seperti itu tuh harus memang berubah ya. Support sistemnya tuh ya memang kalau kita ngedein anak ya berdua dong gitu, suami istri gitu, bukan cuman nyokapnya doang gitu. Nah itulah yang perubahan nilai, perubahan culture, perubahan value yang perlu mendukung, pasti akan sangat mendukung. Jadi saya boleh sharing juga ya, waktu itu saya sempat temenin anak saya course di Inggris ya. Itu kebetulan pas weekend dosennya datang, karena tidak ada yang jaga anaknya, dia ngajar tuh sambil gendong anak. Itu mungkin sesuatu yang nggak mungkin kejadian di sini ya, agak susah lah gitu. Tapi di luar tuh udah biasa gitu. Dan kita semuanya ya menerima itu gitu ya. Terus kemudian waktu suaminya sudah bisa jemput, barulah dia ngajar anaknya dibawa sama suaminya. Nah mungkin hal-hal seperti itu yang kita mesti biasakan, ya itu common gitu ya. Itu adalah part of our life gitu. Jadi jangan itu dipertentangkan, kemudian nanti kalau ada apa-apa sama anaknya ibunya doang disalahin gitu. Memang jadi kita bicara culture, itu pertama. Kemudian kedua, kebiasaan kita untuk saya ini kebetulan dibesarkan ayah saya Ambon, ibu saya Jawa, suami saya Medan gitu ya. Jadi terbiasa dengan berbagai budaya yang berbeda gitu. Jadi mingle kemanapun
itu bisa gitu. Nah itu juga yang mungkin perlu kita wanita atau perempuan itu biasakan. Biasanya kita kalau menghadapi situasi atau komunitas yang baru itu agak-agak malu, agak sungkan gitu ya. Ya kita biasakan saja bahwa memang kalau kita berpikiran positif, tujuan kita positif, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi biasa mingle dengan berbagai komunitas karena itu membentuk networking yang akan membuat kita cepat gitu ya karirnya. Kalau kita punya banyak teman di semua tempat itu biasanya urusan juga dipermudah begitu ya kira-kira. Mungkin itu ya. Jadi mungkin salah satunya adalah kita harus menerima bahwa mungkin para perempuan punya mungkin obligation lainnya juga. Jadi dari kantor pun harus suportif. Kita juga harus membiasakan secara kultur bahwa hey ini misalkan kita sudah mempunyai keluarga, mungkin oke lah kalau misalkan kita ada sewaktu-waktu harus menjaga anak dan sebagainya. Mungkin saya ingin bertanya ke Bu Lili, kalau Ibu Lili juga kan pemain di bidang fintech nih, bukan hanya di Aftek tapi di OVO juga. Kalau di bidang fintech itu apakah Ibu melihat sebagai pemain dan pemain lainnya juga kita sudah mendukung secukupnya apa belum sih dengan female leadership di fintech community, or what else, apalagi yang bisa kita lakukan supaya lebih banyak lagi fintech leaders di Indonesia? Oke, saya tadi setuju sekali dengan pendapatnya Ibu Sofia ya tentang support system tadi. Jadi kita ini kan salah satu hal yang mungkin membuat kadang-kadang perempuan itu menjadi perlu pertimbangan yang lebih banyak, karena memang di masyarakat perempuan itu diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk membesarkan anak-anak mereka. Sementara tugas dan tanggung jawab untuk membesarkan generasi yang berikut itu kan sebetulnya adalah tanggung jawab dari kedua orang tuanya itu. Jadi memang support system yang sangat mumpuni untuk perempuan di kondisi masyarakat yang sekarang ada ini itu memang menjadi sangat penting, Mbak. Saya bersyukur bahwa saya bekerja di salah satu di OVO yang kita ini sekarang sudah merger dengan Grab. Country Director Indonesia Grab itu adalah seorang perempuan, Mbak Neneng, ya. Dan kita juga punya banyak C-levels yang juga adalah perempuan, dan support system yang diberikan oleh perusahaan itu memang sangat besar itu, karena mereka tahu bahwa perempuan ini memang mempunyai tanggung jawab yang untuk membesarkan generasi bangsa yang berikutnya, tapi mereka juga tetap ingin bekerja dan untuk berkarya untuk bangsa dan untuk perusahaan gitu. Jadi menurut saya sih di bidang fintech support system yang diberikan itu sebetulnya sudah cukup besar, mungkin di beberapa perusahaan, tapi di beberapa perusahaan lain mereka perlu lebih banyak ide yang mungkin lebih kreatif ya, bagaimana caranya memberikan support itu kepada perempuan. Contohnya seperti tadi ada daycare di kantor itu sendiri, kemudian ketika ada sesuatu hal yang seorang ibu harus lakukan, misalnya untuk membawa anaknya ke dokter, untuk imunisasi dan lain sebagainya, itu harus dibiasakan di kultur perusahaannya itu tidak dianggap bahwa mereka itu mencari-cari alasan, bahwa mereka itu kurang kompeten hanya karena mereka perlu mengajak calon generasi bangsa berikutnya ini untuk pergi ke dokter. Mungkin dia memang harus berbagi tugas dengan pasangan hidupnya gitu. Jadi kultur perusahaannya sendiri itu juga harus pelan-pelan diberikan edukasi sehingga semua orang tuh memahami bahwa mengurus keluarga itu bukan sebuah inkompetensi dari seseorang gitu. Mungkin kalau background saya sendiri mungkin cukup unik ya, karena di keluarga saya kami itu bersaudara 4 orang itu perempuan semua. Kemudian saya memang sekolah di sekolah homogen yang semuanya itu perempuan. Jadi sampai saya lulus SMA, saya itu berada memang kayak di dalam sebuah bubble. Di sebuah bubble bahwa saya tidak menyadari ada yang namanya bias gender. Ketika saya keluar dari situ saya kaget, oh ternyata ada yang namanya bias gender. Dan kemudian
saya melihat teman-teman saya ada yang jadinya semacam terkondisi untuk ada yang namanya ambition gap ya Mbak ya. Kalau saya sih sebutnya ambition gap. Jadi kayak semacam sudah terkondisi kali ya oleh masyarakat, oh calon ketua OSIS tuh biasanya laki-laki. Jadi ketika mengajukan diri untuk ikut di pemilihan itu, karena saya perempuan, saya memutuskan untuk nggak usah maju sama sekali karena saya tahu kemungkinan besar yang akan menang adalah laki-laki. Tapi itu di alam bawah sadar. Itu sesuatu yang mungkin diajarkan dari rumah gitu. Jadi kalau memang kita ingin punya woman leader, kita semua yang ada di sini, mau perempuan, laki-laki, kita kan akan mendidik generasi berikutnya. Kita akan mengajarkan mereka dari rumah ya, dari ketika mereka dari yang paling kecil. Nah itu mungkin kita juga punya tanggung jawab, itu adalah saat yang tepat untuk mengajarkan tentang kesetaraan gender itu kepada anak-anak kita dengan mengajarin mereka dan juga dengan melakukannya juga mulainya itu dari rumah, dari mereka masih kecil sekali. Terima kasih Mbak. Jadi mungkin penting banget adanya role model dan juga penting banget bahwa kita saling mengingatkan dan ya mungkin mencontohkan bahwa untuk perempuan itu kita bisa apapun bisa kita lakukan, bukan hanya ya mungkin tinggal di rumah dan sebagainya, walaupun itu penting ya, tetapi kalau ingin berkarir itu pun oke. Mungkin terakhir, mohon maaf ini waktunya tiba-tiba sudah hampir habis aja nih, seru banget, tapi mungkin satu pertanyaan kepada Pak Elwin ya. Pak Elwin, saya mau membacakan nih Pak bahwa statistik Aftek pada tahun 2023 hanya 16 kepemimpinan perempuan di keseluruhan Chief Executive Officer CEO di perusahaan fintech di Indonesia Pak. Bahkan saya juga bukan CEO tapi COO saja gitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak secara spesifik di bidang fintech, apalagi di bidang mungkin di bidang IT-nya sendiri Pak, bagaimana kita dapat membuat statistik ini lebih bagus, jangan cuma 16% aja dong. Kedepannya gimana bisa jadi 50% ataupun lebih Pak, menurut pendapat Bapak? Baik, banyak hal sebenarnya ya dengan waktu yang sangat terbatas, tapi saya akan singkat beberapa poin. Yang pertama kita berbicara tentang penyediaan dan kesiapan sumber daya ya. Artinya ini menyentuh ranah yang cukup panjang, mulai dari sistem pendidikan dan seterusnya, termasuk kolaborasi antara pendidikan dengan industri gitu ya. Misalnya fintech berperan bahwa dalam sistem pendidikan memberikan kesempatan kepada semua orang, laki-laki dan perempuan, untuk mencoba mempunyai kesempatan berkarya di dalam industri fintech tersebut. Dan itu formalisasi atau dibuat dalam struktur pendidikan yang baik. Menurut saya itu starting pointnya kalau kita berbicara generasi ke depan gitu. Nah, berbicara saat ini, tadi saya sudah menyentuh bagian dari kebijakan, dari support system. Hal yang penting lainnya yang menurut saya perlu dijadikan refleksi adalah bagaimana kita menilai profil atau figur sebagai seorang pemimpin gitu. Kadang mungkin kita berbicara atau mempunyai niatan bahwa oh kita mau memberikan kesempatan perempuan menjadi pemimpin. Tapi kalau kita tanya apa sih kriterianya dan profilnya seperti apa seorang pemimpin, itu masih male centric. Artinya kita masih menggunakan standar-standar atau ukuran-ukuran seorang laki-laki. Contohnya apa? Contohnya hal-hal banyak sekali dalam industri gitu ya. Diskusi-diskusi tentang promosi atau percakapan tentang bisnis terjadi di waktu-waktu informal yang mungkin bagi perempuan itu menjadi sebuah tantangan gitu kan, untuk melakukan after office atau di luar atau weekend dan seterusnya, dan itu seringkali menjadi patokan gitu kan. Oh, dengan laki-laki lebih enak nih bisa ngobrolin tentang hal-hal ini di luar jam kerja dan seterusnya. Perempuan susah. Itu kan ukuran yang kita pakai yang menjadi bias buat kita. Sebenarnya dari sisi kebijakan udah ada, support system udah ada, tapi ternyata masih ada bias dalam persepsi profil sebagai seorang pemimpin. Menurut saya ini yang juga perlu dilakukan. Dan tadi ya dari fintech sebenarnya satu hal yang tadi salah satu statistik disampaikan Bu Sofia adalah ternyata kalau ditanyakan berapa banyak sih yang memang punya intensi untuk mentargetkan perempuan, itu ternyata masih sangat kecil. Padahal kalau kita bicara tentang potensi bisnis secara populasi, laki-laki dan perempuan di Indonesia itu berimbang gitu ya. Partisipasi dan potensi keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja masih cukup besar ruangnya gitu ya yang untuk dikembangkan. Kita bicara tentang MSMEs,
perempuan berperan sangat besar. Jadi dari sisi market, opportunity bisnis itu sebenarnya besar. Dan artinya perlu ada sebuah upaya yang bisa menyasar dari sisi demand. Dan menurut pendapat kami dari observasi dan studi-studi kami bahwa keberagaman gender di dalam sebuah organisasi akan memunculkan inovasi yang lebih baik, akan memunculkan keberpihakan yang lebih baik, termasuk juga kemampuan menyusun sebuah strategi yang lebih baik dalam menyasar keberagaman market gitu ya. Jadi sederhananya kalau kita mau memenangkan sebuah market, katakanlah kita mau menjangkau lebih banyak lagi perempuan, kita harus mendengarkan apa yang menjadi suara mereka untuk kita bisa menyampaikan apapun produk dan layanan fintech itu menjadi lebih baik, dan diversity akan membantu untuk inovasi itu terjadi lebih cepat dan lebih baik lagi. Setuju banget Pak dengan kata-kata bahwa diversity itu akan membuat produk lebih baik, akan membuat perusahaan lebih sukses. Saya amat sangat setuju. Dan tadi kayaknya ini yang ibu-ibu juga pada banyak yang mengangguk-angguk waktu Bapak bilang bahwa banyak sekali bisnis dilakukan di luar, kita bisa bilang di luar boardroom ya. Kalau saya sama rekan-rekan saya yang lelaki nggak bisa browing out ya. Dan terkadang hal-hal seperti itu yang dapat menjalin hubungan lebih baik dan mungkin closing deals in the business. Dan jadi untuk teman-teman yang lelaki mungkin jangan browing out aja kali ya. Kita mesti sis juga gitu hanging out sama yang lain. Oke, time's up. Kayaknya ini pembicaranya seru banget tapi tiba-tiba udah kelewat aja. Mungkin sebagai kata-kata terakhir, one sentence each for you for the next generation of female leaders. What would you say to the next generation or maybe for your younger self? Mungkin dimulai dari Bu Lili karena paling Satu kalimat ya? Betul. For my younger self, believe that woman can have it all. Oh, amazing. Bu Sofia. Jangan pernah menyerah. Always, that's also great tip. Didukung juga. Pak Elwin terakhir. Perempuan bisa itu. Betul, begitulah. Terima kasih para hadirin sudah mendengarkan talknya sekarang. Thank you for the panelists. It's been a really amazing chat dan semoga semua terinspirasi untuk Women Can. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tessa Wijaya yang telah memoderatori jalannya sesi panel discussion ketiga pada hari ini. Sangat empowering sekali ya. Begitu juga terima kasih untuk para panelis kita, Bapak Elwin Panggabean beserta para perempuan hebat Ibu Sofia Watimena dan Ibu Lili Sambuage. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Wah, semoga ini bisa meningkatkan gender equality dan women representative ya di dunia fintech Indonesia.